Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di sini perkenalkan, nama saya Zulfa Kalisatu Mulna, mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi nahwu. Macam-macam maf'ul. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester genap mata kuliah nahwu yang diampu oleh Bapak Dr. Nasiruddin, MSI MPD. Baik, langsung saja kita mulai materinya, yakni macam-macam maf'ul. Terdiri dari maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul fih, maf'ul min ajlih, dan maf'ul ma'ah. Bahasan yang pertama yaitu maf'ul bih. Pengertian dari maf'ul bih adalah isim yang dibaca nasab yang dikenai pekerjaan baik berupa isbat atau kalimat positif atau nafi atau kalimat negatif dan bersamaan dengan tidak berubahnya bentuk fiil. Contohnya adalah baraitu al-qalama. Maf'ul bihnya adalah pada lafal al-qalama. Contoh ini juga merupakan contoh yang berupa isbat atau kalimat positif karena dilihat dari artinya adalah aku membeli pena. Jadi termasuk ke dalam contoh isbat. Contoh selanjutnya yaitu ma baraitu al-qalama. Contoh ini merupakan contoh yang berupa nafi atau kalimat negatif. Dilihat dari artinya, yakni aku tidak membeli pena. Ada kata tidak di dalamnya. Selanjutnya adalah pembagian maf'ul bih. Maf'ul bih itu ada dua macam, yaitu sharih dan ghairu sharih. Yang pertama adalah sharih. Maf'ul bih sharih terbagi menjadi dua, yaitu isim zahir. Contohnya fataha Khalidun al-baba. Maf'ul bihnya adalah lafal al-baba. Dan yang kedua adalah isim dhamir. Isim dhamir dibagi dua, ada isim dhamir munfasil dan juga isim dhamir muttasil. Contohnya isim dhamir munfasil yaitu iyyaka na'budu, dan untuk dhamir muttasil yaitu akramtuka. Selanjutnya yaitu maf'ul bih ghairu sharih. Maf'ul bih ghairu sharih ada tiga macam. Yang pertama, mu'awwal bimasdar. Contohnya, alimtu annaka mujtahidun. Contoh itu dapat ditakwilkan menjadi alimtu ijtihadaka. Yang kedua adalah jumlah mu'awalah bimufrad. Contohnya, dzanantuka tajtahidu. Contoh tersebut dapat ditakwilkan menjadi dzanantuka mujtahidan. Yang ketiga adalah jar majrur, yaitu jar majrur yang dinasobkan karena dibuang huruf jarnya. Contohnya, dakhaltu al-baita. Kata al-baita menjadi maf'ul bih karena membuang huruf jar. Awal kalimatnya adalah dakhaltu fil baiti. Selanjutnya kita masuk ke dalam maf'ul yang kedua, yaitu maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak adalah masdar mansub yang lafalnya sesuai dengan fiilnya diletakkan setelah fiil untuk tujuan taukid atau mempertegas atau memperjelas jenis dan jumlah. Contohnya yaitu doroba Zaitun Khalidan dorban. Zaid memukul Khalid dengan pukulan sebenarnya. Maf'ul mutlak pada contoh ini yaitu pada lafal dorban. Lafal dorban berhak di-i'rab sebagai maf'ul mutlak
karena sudah sesuai dengan definisi di atas, yaitu bentuknya masdar, lafalnya sesuai dengan lafal fi'ilnya, dan tujuannya juga sudah jelas, yaitu untuk mempertegas pukulan dari Zaid. Lalu, apa perbedaan maf'ul mutlak dan masdar? Masdar lebih umum daripada maf'ul mutlak. Setiap maf'ul mutlak pasti bentuknya masdar, dan setiap masdar di-i'rab sebagai maf'ul mutlak. Masdar bisa saja menjadi mubtada, fa'il, maf'ul bih, dan lain-lain. Kenapa sih disebut maf'ul mutlak? Karena maf'ul itu dinasobkan dengan amilnya. Dalam hal ini, amilnya itu berupa fi'il, tanpa harus dengan syarat tertentu. Misalnya, berdiri adalah kata kerja lazim. Dia tetap berfungsi sempurna dalam menasobkan maf'ul mutlak. Namun, untuk bisa berfungsi menasobkan maf'ul bih, dia harus menggunakan bantuan huruf jar. Contohnya, qama Khalidun qiyaman. Khalid telah berdiri dengan berdiri yang benar. Di sini, qiyaman sebagai maf'ul mutlak. Dia nasab tanpa dengan syarat apapun. Sedangkan pada contoh qama Khalidun bi sholatil maghribi. Di sini kita harus memerlukan huruf jar bi untuk menjadikan sholat maghrib sebagai maf'ul bih. Selanjutnya, pembagian maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu maf'ul mutlak lafzi. Maf'ul mutlak lafzi adalah maf'ul yang lafalnya sesuai dengan fi'ilnya. Contoh, hafizah, hifdhan, jama'ah, jam'an. Yang kedua adalah maf'ul mutlak maknawi, yaitu maf'ul yang mempunyai kesamaan dengan fi'ilnya dari segi maknanya. Contoh, waqatta nauman, kamu benar-benar tidur. Di sini maf'ul mutlaknya adalah lafal nauman. Selanjutnya adalah ketentuan-ketentuan maf'ul mutlak. Yang pertama, maf'ul mutlak harus menggunakan masdar atau kata kerja yang dibendakan. Yang kedua, apabila masdar yang merupakan maf'ul mutlak berdiri sendiri, maka berfungsi sebagai penguat makna. Contoh, rafastu rafsan, aku menendang dengan sebenar-benarnya menendang. Di sini maf'ul mutlaknya adalah lafal rafsan. Yang ketiga, maf'ul mutlak yang berfungsi untuk menjelaskan bilangan biasanya mengikuti wazan fa'latan. Contoh, rafastu rafsatan, aku menendang dengan sekali tendang. Rafsatan adalah maf'ul mutlak. Yang keempat, apabila masdar yang merupakan maf'ul mutlak disifati atau diidhofahkan, maka berfungsi sebagai penjelas sifat atau jenis. Contoh, rafastu rafsan syadidan, aku menendang dengan tendangan yang keras. Rafsan adalah maf'ul mutlak. Yang kelima, terkadang fi'il dari maf'ul mutlak itu dihilangkan. Contohnya, syukron yang artinya terima kasih, asal kalimatnya adalah ashkuruka syukron, aku berterima kasih kepadamu dengan betul-betul terima kasih. Di sini fi'ilnya dibuang, jadi cukup hanya syukron. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan maf'ul yang ketiga, yakni maf'ul fih. Maf'ul fih adalah isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan waktu atau tempat terjadinya fi'il. Maf'ul fih disebut juga dengan dhorof zaman apabila menunjukkan waktu dan dhorof makan apabila menunjukkan tempat.
Contohnya, safaratit ta'iratu lailan. Pesawat itu terbang di malam hari. Di sini, lailan adalah maf'ul fi atau dzaraf zaman. Maf'ul fi banyak sekali kita temukan, baik itu dalam Al-Quran ataupun hadis ataupun kalimat-kalimat bahasa Arab yang lain. Seperti al-yauma, hari ini, ghadan, besok, sabahan, pagi ini, al-lailah, malam ini, abadan, selamanya. Dan untuk dzaraf makan, amama, di depan, tahta, di bawah, huna, di sini, inda, di sisi, wara'a, di belakang. Dan masih banyak lagi yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu. Selanjutnya yakni pembagian maf'ul fi. Maf'ul fi dibagi dua. Yang pertama, dzaraf mutasharrif, yaitu dzaraf yang bisa dipakai sebagai dzaraf sendiri dan selain dzaraf. Contohnya, sirtu kilometron. Aku berjalan sejauh 1 kilometer. Dan juga bisa sebagai selain dzaraf, seperti ja'a yaumul jumu'ati, hari Jumat telah datang. Di sini yaumu sebagai maf'ul fi berkedudukan sebagai fi'il. Yang kedua adalah dzaraf ghairu mutasharrif, yaitu dzaraf yang tidak bisa dipakai kecuali sebagai dzaraf. Contoh, tatiru at-ta'iratu fawqas sahabi. Pesawat-pesawat itu terbang di atas awan. Fawqa di sini sebagai dzaraf, tidak berkedudukan selain dzaraf. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan maf'ul yang keempat, yakni maf'ul min ajli. Dalam buku ilmu nahwu terjemahan Matan al-Jurumiyah dan Imriti, pengertian maf'ul min ajli adalah isim mansub yang dinyatakan sebagai penjelasan bagi penyebab terjadinya perbuatan. Maf'ul min ajli disebut juga maf'ul lah atau maf'ul li ajli. Contoh maf'ul min ajli di antaranya qama Zaidun ijlalan li Khalidin. Zaid telah datang sebagai penghormatan kepada Khalid. Maf'ul min ajlinya terletak pada lafal ijlalan. Contoh lain, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Di sini maf'ul min ajli pada lafal khasyah. Selanjutnya, syarat-syarat maf'ul min ajli. Yang pertama, berupa masdar dari fi'il qalbi. Fi'il qalbi maksudnya fi'il yang menjadi perbuatan hati, seperti suka, benci, sedih, dan lain-lain. Contohnya, jitu hubban lil ilmi. Aku datang karena mencintai ilmu. Maf'ul min ajli pada lafal hubban. Yang kedua, menerangkan sebab terjadinya suatu perbuatan. Contohnya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jadi, khasyah atau takut merupakan maf'ul min ajli yang menjadi sebab taqtulu atau membunuh. Yang ketiga, masdar dan fi'il terjadi dalam satu waktu. Contohnya, jitu al-yauma hubban lil ilmi. Aku datang hari ini karena mencintai ilmu. Yang keempat, pelaku fi'il dan masdar sama. Contohnya, hadara Aliyun ikraman li Muhammad. Ali datang untuk menghormati Muhammad.
Apabila ada satu syarat yang tidak terpenuhi dari syarat-syarat tersebut, maka wajib dibaca jer dengan menggunakan huruf yang bermakna taklil atau menunjukkan alasan. Contohnya dengan lam, seperti lafal wal ardu wada'aha lil anami. Dia jer dengan menggunakan lam. Yang kedua dengan min, seperti wala taqtulu auladakum min imlaq. Imlaq dia jer dengan menggunakan min. Yang ketiga dengan fi, seperti potongan hadis dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin hasabatha. Fi hirratin, hirratin dia jer karena huruf jer fi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan maf'ul yang terakhir, yaitu maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah adalah isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah wawu yang berarti menyertai untuk menunjukkan sesuatu hasil perbuatan dengan menyertainya. Contohnya, ya al-amiru wal jaisha. Telah datang seorang pemimpin dan pasukan. Di sini maf'ul ma'ahnya adalah lafal al-jaisha. Jelas sekali karena dia dibaca nasab. Selanjutnya, syarat-syarat maf'ul ma'ah. Yang pertama, isim bermakna fatlah. Maksudnya, adanya isim tersebut termasuk kelebihan. Artinya, tanpa adanya isim tersebut, sebenarnya jumlah tersebut sudah bisa dipahami. Yang kedua, adanya wawu bermakna ma'ah, seperti pada pengertiannya. Yang ketiga, adanya jumlah yang terdapat sebelum wawu ma'ah. Jika salah satu dari tiga syarat tersebut tidak ada, maka kalimat tersebut tidak bisa dikatakan sebagai maf'ul ma'ah. Seperti yang kita ketahui sebelumnya pada definisi maf'ul ma'ah, bahwa yang membuat maf'ul dibaca nasab adalah fi'ilnya atau isim yang menyerupai seperti fi'il. Akan tetapi, terkadang amil maf'ul ma'ah juga dikira-kirakan. Hal itu jika jatuh setelah ma dan kaifa istifhamiyah. Contohnya, ma anta wa khalidan wa ma laka wa aliyan. Yang perlu menjadi catatan adalah maf'ul ma'ah tidak boleh didahului oleh amilnya. Jadi, posisinya selalu amil lebih dahulu dari maf'ulnya. Demikianlah video materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.